Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, kepada Bapak Muhammad Rizalus Solihin SEMAK, CGRM, serta teman-teman yang saya banggakan. Kami dari kelompok 6, pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik mengenai strategi pengembangan sistem informasi akuntansi. Nah, sebelum itu, perkenalkan, saya Himatus Soimah dengan NIM 2140008 sebagai moderator, serta rekan-rekan saya yang pertama yaitu Yayu Eka Wayuni dengan NIM 2140076, Putri Sindurofi Hudia Lutfiaji dengan NIM 210400107, kemudian Hovifah Amini dengan NIM 210400121, dan yang terakhir yaitu Rofiko Ermawati dengan NIM 2104063. Untuk membahas yang lebih lanjut, saya serahkan kepada rekan saya, Rofiko Ermawati. Waktu dan tempat saya persilahkan. Untuk yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang definisi sistem informasi akuntansi. Yang pertama, sistem informasi akuntansi merupakan sekumpulan struktur dan proses yang paling terintegrasi dan bekerja bersama-sama untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan data-data transaksi menjadi informasi akuntansi yang andal untuk tujuan tertentu. Dari segi output, sistem informasi akuntansi yaitu informasi akuntansi sudah jelas bahwa sistem informasi akuntansi terkena dampak yang sangat besar dari konvergensi IFRS ini. Sebuah analisis singkat dapat dilakukan oleh bagian pengembangan sistem informasi perusahaan untuk melihat seberapa besar dampak dampak perubahan standar akuntansi pada sistem informasi akuntansi perusahaan. Seperti yang kita ketahui, sistem informasi akuntansi terintegrasi yang salah satu komponennya adalah struktur teknologi dengan fondasi database atau data warehouse. Analisis dampak tahap pertama dapat dilakukan. Kemudian yang kedua yaitu menjelaskan tentang kesulitan para akuntan dalam mengembangkan SIA. Ada beberapa alasan para akuntan yang mengalami berbagai kesulitan dalam mengembangkan SIA, antara lain yang pertama yaitu permintaan atas sumber daya pengembangan begitu banyak hingga proyek SIA dapat terlambat hingga beberapa tahun. Kemudian yang kedua, SIA yang baru didesain tidak selalu dapat memenuhi kebutuhan para pemakainya. Kemudian yang ketiga yaitu proses pengembangan dapat memakan waktu begitu lama hingga sistem tersebut tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan perusahaan. Yang keempat, para pemakai tidak dapat menspesifikasikan kebutuhan mereka dengan tepat. Kemudian yang kelima, perubahan SIA seringkali sulit untuk dibuat setelah persyaratan telah ditetapkan menjadi spesifikasi. Selanjutnya yaitu kita membahas cara mendapatkan sistem informasi yang baru. Yang pertama, kita dapat membeli perangkat lunak. Software Micelle dibuat oleh perusahaan pengembang software dan dijual di pasar terbuka untuk berbagai lapisan pemakai yang memiliki persyaratan yang hampir sama. Kelebihan dari membeli perangkat lunak ini, kita mendapatkan kemudahan, ketersediaan perangkat lunak, dan biaya yang lebih murah. Diperkirakan 80% perusahaan saat ini yang memasang komputer mempertimbangkan untuk menggunakan software Micelle. Sistem terima jadi atau turnkey system, perusahaan menggabungkan perangkat lunak dan perangkat keras serta menjual keduanya sebagai satu paket. Kemudian pembelian software dan SDLC. Perusahaan yang membeli itu bukan mengembangkan perangkat lunak sistem informasi akuntansi. Masih harus mengikuti proses SDLC sebagai berikut. Sistem analisis, desain konseptual sistem, desain fisik, implementasi dan perubahan, serta operasi dan pemeliharaan. Kemudian yaitu memilih vendor. Memutuskan untuk membuat atau membeli software dapat dilakukan secara terpisah dari keputusan untuk mendapatkan perangkat keras, perbaikan, pemeliharaan, dan sumber daya sistem informasi akuntansi lainnya. Vendor dapat ditemukan dengan mencari dari buku telepon, mendapatkan referensi, mencari dalam majalah komputer atau perdagangan, konferensi-konferensi, atau menggunakan organisasi lain.
Kemudian mendapatkan hardware dan software. Perusahaan yang membeli sistem yang besar dan rumit akan mengirimkan permintaan proposal yang mengundang vendor untuk menyarankan sebuah sistem pada tanggal yang telah ditentukan. Pendekatan formal untuk mendapatkan sistem seperti RVP itu mempunyai keunggulan. Yang pertama yaitu menghemat waktu. Kedua, menyederhanakan proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, mengurangi kesalahan peluang mengabaikan sebuah faktor-faktor penting atau berkurang. Yang keempat yaitu menghindarkan dari potensi ketidaksesuaian, dan yang terakhir yaitu mengendalikan semua biaya. Selanjutnya yaitu mengevaluasi proposal dan memilih sistem. Proposal yang kehilangan informasi yang penting akan gagal untuk memenuhi persyaratan minimum atau tidak jelas, sehingga harus dieliminasi. Proposal yang dapat melalui pemeriksaan awal ini harus dengan hati-hati dibandingkan dengan persyaratan, sehingga harus persyaratan sistem informasi yang diusulkan untuk menetapkan adalah 1. Proposal tersebut memenuhi semua persyaratan wajib. Dan yang kedua, yaitu beberapa proyek persyaratan yang diinginkan dapat dipenuhi. Poin kedua yaitu pengembangan sistem oleh Departemen Sistem Informasi. Banyak organisasi yang mengembangkan software mereka sendiri karena kebutuhan perusahaan itu unik atau karena ukuran perusahaan dan keunikannya membutuhkan software yang khusus. Software khusus biasanya dikembangkan dan ditulis sendiri atau melibatkan perusahaan luar. Ketika mengontrak organisasi luar, perusahaan ini harus mempertahankan pengendalian atas proses pengembangan dengan memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, yaitu memilih mengembangkan dengan hati-hati. Yang kedua, menandatangani kontrak. Ketiga, merencanakan dan mengawasi setiap langkah. Kemudian menjaga komunikasi yang efektif, dan yang terakhir yaitu mengendalikan semua biaya. Selanjutnya ada manfaat dan resiko dari komputasi penggunaan akhir, di mana terdapat beberapa manfaat, yaitu para pemakai mengendalikan proses pengembangan dan memutuskan sistem apa yang dibuat dan diimplementasikan. Kemudian ada sistem yang dikembangkan itu lebih dapat memenuhi kebutuhan para pemakai. Selanjutnya ada sistem dikembangkan itu ketika dibutuhkan. Kemudian ada sumber daya sistem dapat bebas untuk tugas lainnya. Dan yang terakhir ada sistem biasanya mudah digunakan dan diubah. Selain ada manfaat, terdapat juga resiko dari komputasi penggunaan akhir. Kami di sini akan menjelaskan beberapa, seperti sistem buatan pemakai itu lebih mungkin berisi kesalahan melalui cara-cara tertentu. Terus kemudian ada sistem diimplementasikan walaupun belum diperlukan secara memadai. Selanjutnya ada sistem cenderung tidak efisien atau menggunakan lebih banyak sumber daya dari yang seharusnya. Sistem seringkali dikendalikan dan maksimal secara kurang baik. Sistem cenderung tidak sesuai dengan sistem lainnya dalam organisasi. Kemudian ada semakin besar peluang dibuatnya sistem ganda atau tersia-sianya sumber daya organisasi. Yang terakhir, seringkali berakibat timbulnya biaya sistem keseluruhan yang semakin besar. Selanjutnya ada pengguna akhir menggunakan dan mengendalikan sistem informasi berbasis komputer. Pengembangan, penggunaan, dan pengendalian aktif atas sistem berbasis komputer oleh para pemakai atau orang yang menggunakan teknologi informasi untuk memenuhi kebutuhan informasinya sendiri daripada tergantung pada ahli-ahli sistem. Pengembangan pemakai akhir atau end user development terjadi ketika para pemakai informasi seperti para manajer, akuntan, dan auditor internal mengembangkan aplikasi mereka sendiri dengan menggunakan spesialis komputer sebagai penasihat. Berikut ini adalah contoh-contoh yang perkembangan oleh pemakai akhir yang tepat. Yang pertama ada menarik informasi dari database perusahaan untuk menghasilkan laporan sederhana atau untuk menjawab permintaan yang tidak rutin. Kemudian ada melakukan sensitivitas, what if, atau analisis statistik.
Yang ketiga ada mengembangkan aplikasi dengan menggunakan software yang telah jadi seperti spreadsheet atau sistem database. Yang terakhir ada menyiapkan jadwal dan daftar seperti jadwal depresiasi, daftar jatuh tempo, piutang usaha, dan amortisasi pinjaman. Pembuatan prototipe yaitu pendekatan ke desain sistem yang mengembangkan model kerja yang disederhanakan dari sistem. Rancangan awal ini dapat dengan cepat dan murah untuk dibangun dan diberikan pada para pemakai untuk diuji. Para pemakai dapat mencoba aplikasi yang sesungguhnya, mereka dapat memberikan tanggapan atas apa yang mereka sukai dan tidak mereka sukai atas aplikasi ini. Tidak hanya di diagram, gambar, dan penjelasan verbal atau dokumentasi yang tebal. Dalam siklus hidup pengembangan sistem ini, prototipe berfungsi sebagai model untuk pengembangan kondisi yang mendukung penggunaan prototipe sebagai berikut. Yang pertama, para pemakai kurang pemahamannya atas kebutuhan mereka atau kebutuhan mereka yang dengan cepat berubah. Yang kedua, persyaratan sistem sulit ditetapkan. Yang ketiga, input dan output sistem belum diketahui. Yang keempat, tugas yang harus dilakukan tidak terstruktur dan semi struktur. Yang kelima, para pendesain tidak pasti akan apa yang digunakan. Yang keenam, sistem yang dikembangkan sangatlah penting dan sangat dibutuhkan. Yang ketujuh, resiko yang berkaitan dengan pengembangan sistem yang sangat tinggi. Yang kedelapan, reaksi para pemakai atas sistem yang baru adalah pertimbangan penting dalam pengembangan. Yang kesembilan, banyak strategi desain yang harus diuji. Yang kesepuluh, pegawai pengembangan memiliki pengalaman dengan alat prototipe lainnya. Yang kesebelas, pegawai pengembangan memiliki pengalaman dengan alat prototipe lainnya. Yang kedua belas, pegawai pengembangan memiliki sedikit pengalaman dalam mengembangkan sistem atau aplikasi yang dipertimbangkan. Yang terakhir 13, sistem akan jarang digunakan dan karenanya efisien pemrosesan bukanlah hal yang utama. Baik, selanjutnya terkait tentang prinsip dan tantangan perekayasaan ulang. Prinsip perekayasaan ulang yang pertama ialah mengatur hasil, bukan tugas. Pekerjaan setiap didesain di seputar tujuan atau hasil menyelesaikan proses. Yang kedua, membuat pemakai output melakukan proses. Yang dimaksud, departemen yang memesan perlengkapan adalah departemen yang benar-benar menggunakannya. Kemudian, membuat mereka yang menghasilkan informasi memproses informasi tersebut. Yang keempat, memusatkan dan menyebarkan data. Yang kelima, mengintegrasikan aktivitas paralel. Yang keenam, memberdayakan para pekerja. Menggunakan pengendalian internal dan membuat struktur organisasi menjadi lebih datar. Yang terakhir, mengumpulkan data saat itu juga di sumbernya. Lantas, bagaimana dengan tantangan yang dihadapi dalam usaha rekayasa ulang? Agar dapat berhasil menyelesaikan proses rekayasa ulang, perusahaan harus menghadapi dan mengatasi hambatan-hambatan berikut ini. Hambatan yang pertama ialah tradisi. Cara-cara lama untuk melakukan segala sesuatu seringkali tidak dapat ditinggalkan dengan mudah, terutama praktik yang berhubungan dengan budaya perusahaan. Yang kedua, penolakan. Para manajer harus memastikan, membujuk, dan memberi dukungan bagi mereka yang terkena dampak perubahan agar perubahan yang diperlukan dapat berjalan. Yang ketiga, persyaratan waktu. Proses yang panjang memakan waktu lebih dari 2 tahun. Yang keempat, biaya. Merupakan hal yang mahal untuk menemukan cara yang lebih cepat dan efisien untuk beroperasi. Yang kelima, kurangnya dukungan pihak manajemen. Manajemen sistem informasi kekurangan kekuasaan dan berpengaruh untuk mendorong proyek rekayasa ulang agar dapat berhasil baik.
Kemudian selanjutnya resiko, berhasil dipuja dan gagal dibuang. Kemudian skeptisme, rekayasa ulang tidak dapat dilakukan. Dan yang terakhir ialah pelatihan kembali, karena merupakan cara pekerjaan dilakukan. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.